Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kebersihan merupakan bagian penting dalam Islam. Hal ini dibenarkan. Dalam Islam mengatur banyak dalam hal bersuci. Bahkan ada satu bab dalam ilmu fikih, yaitu fikih toharoh, yang membahas ilmu bersuci. Ada beberapa orang atau bahkan banyak orang yang setelah berhubungan suami istri, mimpi basah atau usai masa haid belum melakukan mandi junub sesuai syariat. Sehingga mereka berkali-kali junub, tetapi pada hakikatnya mereka belum pernah melakukan mandi junub. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita layak bersyukur karena Allah masih memberi kesempatan kita untuk belajar, mengenali aturan sehingga kita bisa bertindak sesuai ketentuan-ketentuan dengan benar, serta melengkapi kekurangan-kekurangan kita yang lalu. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Dalam fikih, mandi janabah adalah mandi setelah berhubungan suami istri. Diambil dari kata janabah, arti sisi atau suatu bagian tertentu. Disebut mandi janabah karena ingin memberi kesan bahwa dalam mandi, semua sisi dalam tubuh kita harus dibersihkan atau tersapu dengan air. Jadi bukan seperti mandi biasa yang mungkin sebagian ada yang tidak terbasuh. Disebut dengan janabah, semua sisinya mesti terbasuh. Mandi junub atau mandi wajib dilakukan seseorang setidaknya karena beberapa hal, mulai dari keluar sperma, karena berhubungan badan atau mimpi, kemudian terhentinya keluarnya darah haid dan nifas. Mandi janabah atau mandi junub ini hadisnya bersumber dari Aisyah dan Maimunah yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Hadis yang diriwayatkan Aisyah termaktub dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 248. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malikun an Hisham ibn Urwatan an abihi an Aisyah zaujin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ightasala minal janabati bada'a faghsala yadayhi summa yatawadda'u kama yatawadda'u lis-shalah summa yudkhilu asabi'ahu fil ma'i fayukhallilu biha usula sya'arih summa yusabbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadayhi summa yufidul ma'a ala jildihi kullih. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi karena janabat, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya. Kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya. Hadis yang kedua berbunyi, Haddatsana Yusuf bin Isa qala akhbarana al-Fadl bin Musa qala akhbarana al-Amasyu an Salimi an Quraibi maula ibni Abbas an ibni Abbasin an Maimunata qalat wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadu'an li janabatin fa'akfa'a biyaminihi ala shimalihi marrataini aw salasa summa ghasala farjahu summa dharaba yadahu bil ardi aw al-haiti marrataini aw salasa summa madmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi summa afada ala ra'sihil ma'
summa ghasala jasadahu summa tanahha faghazala rijlaihi. Qalat fa'ataituhu bi khirqatin falam yuridha faja'ala yanfudu biyadi. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Isa berkata, telah mengabarkan kepada kami Al-Fadl bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada kami Al-Amashi dari Salim dari Quraib Sahaya Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Maimunah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil seember air untuk mandi janabat. Beliau menuangkan dengan telapak tangan kanannya ke atas telapak tangan kirinya, lalu mencucinya 2 kali atau 3 kali. Lalu mencuci kemaluannya, lalu memukulkan tangannya ke tanah atau dinding 2 kali atau 3 kali. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, lalu mencuci wajahnya, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, lalu mencuci wajahnya dan kedua lengannya. Kemudian mengguyurkan air ke atas kepalanya, lalu membasuh badannya dan mengakhirinya dengan membasuh kedua telapak kakinya. Aisyah berkata, maka aku berikan potongan kain, tapi beliau tidak memerlukannya, dan beliau mengeringkan, membersihkan air dari badannya dengan tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 265. Dari hadis di atas dapat dirinci tata cara mandi janabah yang disunahkan, yaitu sebagai berikut. 1. Mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi. 2. Membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. 3. Mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. 4. Berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak sholat. Jika kita melihat dari hadis Maimunah di atas, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membasuh anggota wudunya dulu sampai membasuh kepala, lalu mengguyur air ke seluruh tubuh, sedangkan kaki dicuci terakhir. Namun hadis Aisyah menerangkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu secara sempurna sampai mencuci kaki. Setelah itu beliau mengguyur air ke seluruh tubuh. Dari 2 hadis tersebut, para ulama akhirnya berselisih pendapat kapankah kaki itu dicuci. Yang tepat tentang masalah ini, 2 cara yang disebut dalam hadis Aisyah dan Maimunah bisa sama-sama digunakan, yaitu kita bisa saja mandi dengan berwudu secara sempurna terlebih dahulu, setelah itu kita mengguyur air ke seluruh tubuh sebagaimana disebutkan dalam riwayat Aisyah. Atau boleh jadi kita gunakan cara mandi dengan mulai berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung, mencuci wajah, mencuci kedua tangan, mencuci kepala, lalu mengguyur air ke seluruh tubuh, kemudian kaki dicuci terakhir. Langkah selanjutnya adalah mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Yang keenam, memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri. Ketujuh, menyela-nyela rambut. Kemudian yang paling terakhir, mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Demikianlah penjelasan tata cara mandi janabah sesuai syariat. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan ilmu fikih kita. Apabila ada kesalahan dalam video ini, datangnya dari kami, sedangkan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyaksikan. Ayo dukung channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Klik tombol subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allahu ya Allah.